Salam, Ibu Bapak dan Saudara-saudara semua dari Gereja HKBP Merak. Kami menyapa Ibu Bapak dan seluruh keluarga yang berada di rumah masing-masing untuk mengikuti ibadah Minggu Letare 22 Maret 2020. Sebelum kita beribadah, marilah kita berdoa dalam hati masing-masing. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pada Minggu Letare ini, terimalah salam dari kami, Pendeta dan Perhalado CHKBP Resort Merak Samarinda Kota. Selamat hari Minggu. Marilah kita menghadap Tuhan dengan puji-pujian, kita agungkan namanya, kita bernyanyi, bersukacita, pujilah. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Bersukacitalah bersama-sama Yerusalem dan bersorak-soraklah karenanya, hai semua orang yang mencintainya. Bergiranglah bersama-sama Dia segirang-girangnya, hai semua orang yang berkabung karenanya. Aku bersukacita ketika dikatakan orang kepadaku, mari kita pergi ke rumah Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Kita berdoa. Ya Yesus Kristus Tuhan kami, Engkaulah hidup dan perdamaian kami dengan Allah. Kami memuji nama-Mu dan mengucapkan terima kasih atas karya penyelamatan Tuhan kepada kami. Sertailah kami dengan kasih-Mu, agar kami selalu mengingat Engkau yang telah menderita dan mati untuk kami, dan agar kami menyesali dosa kami. Kuatkanlah hati dan jiwa kami untuk percaya dan hidup di dalam kasih serta tahu memuji dan berterima kasih kepadamu, dan agar kami setia mengikuti Engkau sampai mati. Ya Tuhan Yesus, padamu sajalah pujian di tengah jemaat-Mu yang telah Engkau tebus dengan darah-Mu yang kudus, sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Kita bernyanyi. Berlimpah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku. Berlimpah sukacita di hatiku, di dalam hatiku. Bersukacita di dalam Tuhan, kasih Tuhan selalu bersamaku. Bersukacita di dalam Tuhan,
Tuhan selalu bersamaku. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dengarkanlah hukum Taurat Tuhan, yaitu hukum yang ke-9 dan maksudnya. Hukum ke-9, jangan engkau berdusta. Maksudnya adalah, kita harus takut serta kasih kepada Allah, sebab itu jangan kita mendustai, mengkhianati, memfitnah, maupun bersaksi palsu serta merendahkan martabat sesama manusia. Kita harus saling melindungi dan menyatakan hal-hal yang baik saja mengenai sesama manusia apabila belum nyata dan jelas diketahui kesalahannya. Demikianlah hukum Tuhan. Marilah kita meminta kekuatan dari Allah untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi. Menyesal mengingat dosaku, bila darah-Mu ku kenang, terhibur hatiku. Marilah kita mengaku dosa kita di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di sorga, Engkau maha murah, kasih-Mu kekal selama-lamanya. Kami datang ke hadapan-Mu mengaku dan memohon keampunan segala dosa dan kesalahan kami. Tataplah kami dengan berkat kasih-Mu, serta ampunilah dosa kami. Di dalam penebusan anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi, yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela kita. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi nyanyian Kidung Jemaat HKBP 485 ayat 1, Bersamamu Bapa.
Firman Tuhan, epistel yang ditetapkan pada hari Minggu ini, tertulis dalam 1 Petrus 4 ayat 12 sampai 19. Kita akan membacanya secara responsoria. Saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian, seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus, sebab roh kemuliaan, yaitu roh Allah, ada padamu. Tetapi jika ia menderita sebagai orang Kristen, maka janganlah ia malu, melainkan hendaklah ia memuliakan Allah dalam nama Kristus itu. Dan jika orang benar hampir-hampir tidak diselamatkan, apakah yang akan terjadi dengan orang fasik dan orang berdosa? Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Mari kita sambut pembacaan epistel itu dengan bernyanyi nyanyian Kidung Jemaat KBP nomor 280 ayat 1, benar dan baik semuanya. Benar dan baik semuanya yang diperbuat Allah. Janganlah menyesalinya, sempurna rencananya. Percayalah kepadanya, lakukanlah firman-Nya. Dia baik dan setia. Marilah kita mengaku iman percaya kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang-orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Ibu bapak dan saudara-saudara semua yang dikasihi Tuhan, tentang warta dapat kita baca dalam lembaran yang akan dibagikan juga secara online buat kita semua. Mari kita perhatikan itu semua,
Dan bila ada anggota jemaat kita yang membutuhkan dukungan doa, kita bawa dalam doa kita setiap hari. Dan gereja juga mengucapkan terima kasih untuk persembahan, untuk perpuluhan, biarlah semuanya itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Baik saudara-saudara, kita akan bernyanyi untuk menyambut pemberitaan firman hari ini dari nyanyian Kidung Jemaat HKBP 763 ayat 1, Bila Yesus sertamu. Bila Yesus sertamu, selamatlah. Yesus yang menolongmu, selamatlah. Imanmu semakin teguh, pengharapanmu penuh. Yesus dalam hidupmu, selamatlah. Selamatkan jiwamu. Bila Yesus sertamu, selamatlah. Dan bersinar bagimu bintang pengharapanmu. Bila Yesus sertamu, selamatlah. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Salam, selamat hari Minggu. Salam sehat buat kita semua. Inilah suasana yang berbeda akibat COVID-19 yang menyerang dan cepat sekali penyebarannya. Dan oleh karena itu kita harus mengantisipasinya dengan menjaga diri, social distancing, dan lain-lain. Dan oleh karena itu kita sangat berharap walaupun kita beribadah di rumah kita masing-masing dan mendengarkan firman Tuhan di rumah masing-masing, biarlah ibadah kita tidak mengurangi keseriusan kita untuk memuji Tuhan, menaikkan doa-doa kita, juga mendengarkan firman yang sebentar lagi saya akan bacakan. Mari saudara-saudara pusatkan perhatian, kita buka Alkitab kita dari Mazmur 69 ayat 30 sampai 37. Mazmur 69 ayat 30 sampai 37. Saya akan bacakan dan saudara mengikutinya dalam hati. Tetapi aku ini tertindas dan kesakitan, keselamatan daripadamu ya Allah kiranya melindungi aku. Aku akan memuji-muji nama Allah dengan nyanyian, mengagungkan Dia dengan nyanyian syukur. Pada pemandangan Allah, itu lebih baik daripada sapi jantan, daripada lembu jantan yang bertanduk dan berkuku belah. Lihatlah, hai orang-orang yang rendah hati, dan bersukacitalah, kamu yang mencari Allah. Biarlah hatimu hidup kembali. Sebab Tuhan mendengarkan orang-orang miskin dan tidak memandang hina orang-orangnya dalam tahanan. Biarlah langit dan bumi memuji-muji Dia, lautan dan segala yang bergerak di dalamnya. Sebab Allah akan menyelamatkan Sion dan membangun kota-kota Yehuda, supaya orang-orang diam di sana dan memilikinya. Anak cucu hamba-hambanya akan mewarisinya, dan orang-orang yang mencintai namanya akan diam di situ. Saudara-saudara dalam Tuhan, ada sebuah perkataan yang sangat indah mengatakan tidak selamanya langit itu mendung kelabu, suatu saat mentari akan bersinar. Ini adalah bahasa pengharapan dan sebuah kepastian bahwa seberat apapun masalah,
akan ada jalan keluarnya. Bila seberat apapun penderitaan, kalau Tuhan menolong, maka akan memperoleh keselamatan. Itulah yang terjadi dalam hidup pemazmur di sini. Dalam ayat 30 dia menggambarkan bahwa kehidupannya tertindas, ada ragam masalah yang dihadapi, tetapi tangan Tuhan melindungi, Tuhan yang memberi keselamatan baginya. Oleh karena itu saudara-saudara, sebuah pengharapan buat kita semua di tengah berbagai masalah yang barangkali diizinkan Tuhan terjadi atas hidup kita, baik dengan wabah penyakit virus corona yang sangat menakutkan buat kita semua sekarang ini, bahwa Allah pasti mengetahui apa yang terjadi bagi dunia ini, bagi semua bangsa, juga bagi anak-anak Tuhan. Persoalannya sekarang, apakah kita membangun iman kita dengan apa yang terjadi ini? Membangun dalam arti makin mendekatkan hidup kita kepada Tuhan, bukan malah ketakutan itu menutupi iman kita. Penderitaan bisa mematikan iman kita, sehingga tidak lagi berdoa, sehingga tidak lagi menyerukan nama Allah. Tapi saudara-saudara, harusnya menjadi sebaliknya. Di dunia ini banyak yang kita takutkan, banyak masalah yang terjadi. Bila itu yang terjadi, maka mestinya komunikasi kita dengan Allah dan juga bagaimana seruan-seruan kita harus sesering mungkin juga memohon pertolongan dari Allah. Tentunya Tuhan akan bertindak. Itu pengalaman yang sangat nyata bagi pemazmur di sini. Dia menyaksikan dalam perjalanan hidupnya bahwa Allah menolongnya, Allah menyelamatkannya. Maka ini juga sekaligus dapat menjadi sebuah teladan dan juga kepastian buat kita sendiri, bahwa Allah tidak akan pernah membiarkan kita. Dia akan menolong kita. Lalu kalau Tuhan sudah menolong kita, bagaimanakah respon kita? Itu yang pemazmur nyatakan di sini, mulai dari ayat 31. Dan juga di dalamnya terdapat juga pengharapan. Artinya kalau dulu ada masalah dihadapi, lalu Tuhan bertindak, maka sekarang, hari ini, saat ini, dia merespon karya penyelamatan Tuhan itu dengan memuji, menyanyikan nyanyian bagi Allah. Saudara-saudara, di sini sangat digarisbawahi bahwa nyanyian ucapan syukur kepada Tuhan itu lebih baik katanya dari pandangan Allah dibandingkan dengan sapi jantan atau lembu jantan yang berkuku belah. Saudara-saudara, itu berarti memang bahwa benda-benda, apakah itu hewan, apakah itu uang atau bentuk materi yang lain, tidak boleh mewakili kehidupan secara pribadi kita yang sungguh memuji Allah. Yang Tuhan rindukan adalah bagaimana kita dengan hidup kita, dengan keberadaan kita, boleh mengangkat, memasukkan nama Allah, mensyukurinya. Jadi bukan dengan terutama persembahan, tetapi hidup kita yang harus sungguh-sungguh memiliki pujian, nyanyian bagi Allah sendiri. Dari kesungguhan hati kita, dari totalitas kehidupan kita, supaya dengan demikian memang nyata bahwa nyanyian kita itu adalah didasari oleh iman percaya kita kepada Tuhan. Lihat seperti tadi, karena pemazmur meyakini betul bahwa keselamatan itu datangnya dari Allah, dia begitu mengimani Allah. Dia meyakini bahwa Allah yang mampu menolongnya, dan oleh karena itu bahasa imannya mengangkat pujian kepada Tuhan. Hati yang percaya, mulutnya yang mengaku kepada Tuhan. Hati yang percaya, kesaksian imannya bisa diungkapkan dengan kata-kata, tapi juga bisa disaksikan dengan nyanyian dan pujian-pujian syukur bagi Allah sendiri. Pokoknya bagaimana setiap peristiwa yang diizinkan Allah terjadi atas kita, lalu kita menerima hal-hal yang baik dari Allah, maka saatnya kita sekarang
untuk selalu memuji Tuhan tiada henti. Akan menjadi sangat luar biasa, saudara-saudaraku, kalau dihubungkan dengan tema minggu kita, yaitu disebutkan bahwa bersukacitalah di dalam Tuhan. Nats dari surat Paulus yang sangat sering barangkali kita dengar, dari Filipi 4 ayat 4 mengatakan, bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan, kuulangi bersukacitalah. Saudara-saudara, bagaimana kita di tengah-tengah penderitaan itu bisa bersukacita? Kalau semuanya oke-oke saja, semuanya berjalan dalam baik-baik saja, lalu kita memuji Tuhan atas semua itu, menurut saya ini adalah sebuah sikap yang biasa-biasa saja, yang sangat normal-normal saja. Tetapi kalau di tengah banyaknya penderitaan, beban hidup kita sangat menyesakkan, tetapi kita di sana bisa bersukacita, maka itu menurut saya adalah sebuah tanda kualitas iman yang sangat luar biasa. Karena apa? Karena sukacitanya tidak lagi tergantung kepada baik tidaknya sebuah keadaan, tetapi tergantung kepada imannya yang kokoh, percaya kepada Allah, bahwa di tengah-tengah baik atau buruk pun sebuah kegiatan, Allah tidak pernah meninggalkannya. Dia amat percaya bahwa hidupnya tergantung kepada Allah, dan oleh karena itu apapun yang diizinkan Allah terjadi dalam hidupnya, maka dia percaya semua itu akan mendatangkan kebaikan buatnya. Dan oleh karena itu dia tetap bersukacita di dalam Tuhan. Ini jelas disebutkan dalam Filipi 4 ayat 4 itu. Bersukacita di dalam Tuhan. Ini berarti dia percaya bahwa Tuhan akan selalu memberikan yang terbaik bagi hidupnya, walaupun memang ada proses yang harus dijalaninya. Dan oleh karena itu kalau disebutkan bersukacita dalam Tuhan, ini menjadi sukacita yang abadi. Sifatnya adalah selamanya. Tidak sesekali bisa bersukacita, di lain kali dia berduka cita atau katakan murung hidupnya. Tidak lagi seperti itu. Sebab sekali lagi seperti yang kita sebutkan tadi, bahwa baik dalam keadaan baik atau baik dalam keadaan buruk, semuanya itu dapat mendatangkan kebaikan buat setiap orang yang percaya. Pernah barangkali kita dengarkan sebuah perkataan, kalau misalnya yang pahit jangan terus cepat-cepat muntahkan. Jangan-jangan itu adalah obat. Dan oleh karena itu boleh juga kita bersukacita dan bersyukur bila ada sesuatu yang diizinkan Allah terjadi dalam dunia kita ini. Jangan-jangan COVID-19 ini bisa juga mendatangkan sebuah kebaikan buat kita sendiri, yaitu yang tadinya kita merasa enteng terhadap kehidupan ini, kita diingatkan dengan virus corona ini supaya hati-hati dan menjaga diri. Kalau selama ini misalnya kita sangat cuek bagaimana memperhatikan keadaan orang lain, saat ini kita diajar bahwa sangat penting sebetulnya menjaga kesehatan kita demi keselamatan orang lain. Dan oleh karena itu menjadi sangat penting apa yang dikatakan oleh pemazmur dalam ayat kita ini. Apa itu? Dia memuji Tuhan dengan ungkapan imannya, tapi juga dia sekaligus mengajak orang-orang yang rendah hati, orang-orang yang miskin, orang-orang yang dalam tawanan untuk turut juga memuji Tuhan. Disebutkan bahwa orang-orang yang hina, orang-orang yang miskin itu memperoleh kehidupan kembali. Artinya ada pengharapan buatnya. Lihatlah bahwa pemazmur di sini juga memiliki kepedulian. Dia tidak mau menjadi orang yang hanya sendiri saja memperoleh keselamatan itu, tetapi dia juga bangunkan iman orang lain, iman orang-orang yang tertindas, iman orang-orang yang miskin itu, supaya memiliki pengharapan. Sebab seperti dirinya yang pernah tertindas ditolong Tuhan, maka hal yang sama juga akan boleh dialami oleh setiap orang. Oleh karena itu, ini merupakan sebuah pujian yang menyatakan solidaritasnya juga kepada orang lain. Menjadi sangat tidak baik kalau mulut kita memuji Tuhan, tetapi tangan kita melukai orang lain. Sangat juga tidak sepadan kalau kita disebut sebagai orang yang beriman, tetapi kita tidak pernah peduli terhadap orang lain. Pemazmur di sini sungguh menyatakan dia percaya kepada Tuhan, dia memuji Allah, tapi juga dia mengajak
orang lain untuk juga merasakan hal yang sama. Bahkan bukan hanya orang. Dalam ayat kita ini disebutkan juga bahwa alam juga diberinya sebagai alamat kesaksian. Alam ini menjadi teman yang sangat mesra untuk menjaga bagaimana kehidupan yang bersejahtera itu. Kalau kita dengar-dengar COVID-19 ini adalah juga virus yang dimulai dari binatang. Apa yang terjadi? Jangan-jangan manusia selama ini memiliki hubungan yang tidak selaras dan serasi dengan ciptaan yang lain. Tentu juga ini sangat mengingatkan kita, saudara-saudara. Kalau pemazmur juga mengajak alam untuk memuji Tuhan, maka setiap orang yang percaya, ramahlah terhadap lingkungan kita. Ramahlah terhadap ciptaan yang lain. Peliharalah tumbuh-tumbuhan. Peliharalah dan jagalah supaya jangan cepat-cepat mematikan makhluk yang lain. Sebab semua itu memiliki fungsi diberikan Tuhan di dunia ini. Maka sungguhlah sangat enak sekali kehidupan ini. Kalau manusia memperoleh keselamatan dari Allah, dibebaskan dari maut, maka manusia yang sudah dibebaskan Tuhan itu juga ditugaskan oleh Allah untuk membawa keselamatan kepada alam ciptaan Tuhan yang lain, sehingga dunia ini dipenuhi dengan salum dari kerajaan Allah. Kalau sudah seperti itu, saya sebutkan tadi bahwa pujian ini mengandung harapan, sebab jelas dalam ayat kita ini disebutkan, saudara-saudara, bahwa keselamatan itu akan menjadi turun-temurun. Anak-anak kita, cucu-cucu kita, generasi-generasi yang akan datang akan memperoleh keselamatan yang dibawakan oleh Allah di dalam Yesus Kristus sendiri. Itu sebabnya bahwa tugas kita ketika kita menjaga diri kita, itu sama artinya memberikan kesehatan kepada keturunan kita. Kalau kita mengajak orang lain untuk memuji Tuhan dan menjaga dirinya juga adalah juga bagaimana kita supaya keselamatan itu juga terjadi turun-temurun. Apalagi disebutkan kalau kita mewariskan alam yang subur, alam yang bersih ini kepada keturunan kita yang lain, maka keturunan-keturunan kita itu juga akan memperoleh kehidupan yang sejahtera di masa depannya. Dan oleh karena itu, saudaraku, boleh kita simpulkan sekarang, bersukacita di dalam Tuhan bukan berarti tidak ada masalah, tetapi karena kita tahu Allah tak pernah meninggalkan kita dan Dia akan mengubah keresahan itu menjadi sebuah harapan. Dan kalau kita bersukacita di dalam Tuhan, kita diajak untuk membagikan sukacita kita itu dengan yang lain. Ingat sebuah perkataan yang mengatakan, kalau duka cita dibagi, maka duka cita itu akan menjadi kecil. Dan ketika sukacita kita bagi, maka sukacita itu akan makin besar. Baiklah saudara-saudara, Anda yang berada di rumah atau dimanapun sekarang sedang mendengarkan khotbah ini, biarlah kita semua menjadi hamba-hamba Allah yang dipakai, yang rajin memuji Tuhan, juga membagikan karya keselamatan dan sukacita itu bagi orang lain. Amin. Mari kita berdoa. Segala puji dan syukur bagimu ya Allah Bapa yang bertata di kerajaan sorga. Kami berterima kasih untuk firman yang sudah kami dengar. Kiranya kami juga memiliki jiwa seperti pemazmur itu. Dia tertindas, berseru kepada Allah, Engkau menyelamatkannya, dan keselamatan itu diresponnya dengan nyanyian syukur yang mengajak orang lain. Biarlah kami juga seperti itu Tuhan, ajar kami untuk menghitung betapa besarnya karya penyelamatan-Mu dalam kehidupan kami. Engkau lepaskan kami dari kuasa maut melalui penebusan Kristus. Dan oleh karena itu sekarang kami berdiri di hadapan Allah dan juga sudah menyambut karya keselamatan itu. Biarlah kami juga membuka mulut kami, menyanyikan nyanyian pujian bagi-Mu. Engkau tolong kami Tuhan supaya tidak didominasi rasa takut, tetapi kami memperoleh iman pengharapan yang sungguh kepada Tuhan. Supaya dengan demikian hidup kami juga Tuhan pakai membagikan kesaksian keselamatan dan sukacita itu bagi orang lain. Berkatilah seluruh jemaat-Mu yang berada di rumah atau dimanapun saja. Kami yakin percaya bahwa COVID-19 ini juga Tuhan akan selesaikan supaya kami dapat beribadah di rumah-Mu. Supaya dengan demikian nama-Mu boleh kami muliakan selalu. Ampunilah dosa-dosa kami Tuhan, dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin.
Baik saudara-saudara, kita sambut firman Allah sambil bernyanyi. Disinilah saatnya kita juga memberikan persembahan. Berikanlah yang terbaik buat Tuhan. Kita bernyanyi. Padana uli hodang hulu pahon Dampola mamiara di naluki Ante olam dalam si polusa Rumah hati urun sian langiti Hatu sohu halu pahon Ado mano gihon, ado mamon gihon, hatu sohu halu pahon, ado kogoyhon, pos marohami. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah, Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Allah. Tuhan memelihara, memberkati engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Salam.